kemuliaan hati yang sudah bersinar, kemuliaan rahasia-rahasia atau sir yang lebih dalam dari hati itu yang bercahaya, itu kemuliaannya tidak bisa dijangkau kecuali nanti di alam akhirat, di alam malakut. Kalau di sini alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada dunia dan isinya nih. Ya tentu bukan hanya rekaman. Rekaman pripun, Pak? Rekaman itu gak ono rasane. Contoh, la ilaha illallah gak ada rasanya. La ilaha illallah yang sesungguhnya itu adalah kita mau untuk mengorbankan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai hamba Allah. Sepenuhnya sebagai hamba Allah niku napa? Kepentingan pribadi ini pun boten enten. Karena apa? Kita sebagai kawula, sebagai hamba itu ya manut derek Allah. Allah perintah apapun kita kerjakan. Allah melarang apapun kita jauhi. Dan Allah memerintahkan apa saja sesuai dengan konteks keadaan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, keimanan dan kesempatan untuk lebih memahami ilmu-ilmu dari kitab Al-Hikam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-217 di kitabnya halaman 194 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah radhiyallahu taala anhu berkata, la ya'lamu qadra anwaril qulubi wal asrori. Tidak diketahui kadar betapa agungnya cahaya hati dan rahasia-rahasia illa fi ghaibil malakut, kecuali dalam alam gaib atau alam kerajaan malakut. Kama la tadharu anwarus samai, sebagaimana cahaya langit tidak tampak
illa fi syahadatil maliki, kecuali dalam kesaksian kerajaan dunia. Anwarul qulub, cahaya-cahaya hati, wal asrori, dan rahasia-rahasia, al musyriqatu 'alaiha minas sama'i tauhidi wal ma'rifah, yang bersinar di atasnya dari langit tauhid dan makrifat. La ya'rifu qadraha illa fi ghaibil malakut, tidak diketahui kadar kemuliaannya kecuali dalam alam malakut. Wa huwa alamul akhirah, yang dimaksud alamul malakut itu adalah alam akhirat. Jadi kemuliaan hati, kemuliaan hati yang sudah bersinar, kemuliaan rahasia-rahasia atau sir yang lebih dalam dari hati itu, yang bercahaya, itu kemuliaannya tidak bisa dijangkau kecuali nanti di alam akhirat, di alam malakut. Kalau di sini alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada dunia dan isinya nih. Ya tentu bukan hanya rekaman. Rekaman pripun, Pak? Rekaman itu gak ono rasane. Contoh, la ilaha illallah, gak ada rasanya. La ilaha illallah yang sesungguhnya itu adalah kita mau untuk mengorbankan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai hamba Allah. Sepenuhnya sebagai hamba Allah niku napa? Kepentingan pribadi ini pun boten enten. Karena apa? Kita sebagai kawula, sebagai hamba itu ya manut derek Allah. Allah perintah apapun kita kerjakan. Allah melarang apapun kita jauhi. Dan Allah memerintahkan apa saja sesuai dengan konteks keadaan. Kalau kita itu sekarang sebagai orang yang sudah balik, berakal, nggih wajib sholat. Nanti kalau kita itu punya harta, nggih wajib zakat. Kalau pas ketemu bulan Ramadan, poso kan ngoten nggih. Ketemu duit akeh, daftar haji kan ngoten. Sesuai keadaan masing-masing. Saya ketemu orang, teman saya di jalan, siapa yang menyapa duluan? Kalau saya ketemu orang yang duduk, saya lagi jalan, maka harusnya yang salam duluan adalah orang yang jalan. Engko nek ketemu wong padha jalane ya sing enom salah dhisik gak nang sing tuwa. Nah itu keadaan-keadaan. Ketemu got, selokan, kotor, mampet, perintahe apa lho? Perintahe apa kok sampai got, Pak? Lho ya nggih no, anggite mboten no. Lah gote mampet nggih diresiki. Ketemu umpamane kucing lagi terjerat kakinya, perintah Allah napa? Ya dilepaskan kan. Nah, niku namine la ilaha illallah yang beneran. Jadi la ilaha illallah yang beneran itu adalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai kawula, sebagai hamba. Hanya kita mengabdi kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya menyerahkan diri seluruh aktivitas kita untuk kepentingan pengabdian atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai iman itu yang tertinggi
adalah la ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu bagian dari iman. Artinya kan di tengah-tengahnya ini kan banyak sekali, mulai dari rukun iman, rukun Islam, mencari ilmu, dermawan, baik sama orang, taat sama pemerintah, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari keimanan itu. Nah, kalau seperti itu tenanan, la ilaha illallah saja, itu cahaya kemakrifatannya, niku kemuliaannya tidak diketahui kecuali akan kita tahu nanti di akhirat nanti. Mungkin bahkan yang ada di alam malakut pun itu belum total alam malakut sebelum nanti kita di akhirat nggih. Itu yang mengetahui pun gitu bukan belum totalnya gitu. Sampai ada umpamanya orang niku nggadai isyarat. Dunya iku wis ora ana apa-apane tenang. Remeh temeh. Wis ora usah dadak golek dunya. Nah, itu kan ya wis krungune ya wis remeh temeh, dunya iku remeh temeh. Tapi keremeh temehan dunia itu dan kemuliaan akhirat itu kan tidak diketahui kesungguhan kadar kemuliaannya kecuali nanti kalau kita ketemu langsung di akhirat itu. Saya bilang begitu jangan salah paham nggih. Kali-kali saya sampaikan saya khawatir salah paham. Ngaji nang ya batik gak oleh kerja. Kudu sholat terus, kudu wiritan terus, mboten ngoten nggih. Artinya kita bekerja itu dalam rangka itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengumpulkan uang untuk senang-senang bukan, tapi mengumpulkan uang untuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hunalika yahsul lahum tamamu hadhil anwar. Di sanalah, di akhiratlah para hamba memperoleh kesempurnaan cahaya-cahaya tersebut. Sing la ilaha illallah nang dunya iki tenanan mendalam bertauhidnya totalitas, maka nanti di akhirat akan mencapai kesempurnaan sesuai kadarnya masing-masing. Sing tenanan kesempurnaan ini total. Nah, tadi mungkin yang tengah akhirat banyak yang iri. Banyak yang iri, banyak yang pingin apa aku nang dunya ora koyo wong iku biyen. Karena betapa mulianya nanti mereka-mereka yang seperti itu di akhirat. Saking mulianya mereka niku ada yang namanya hari pertemuan. Di surga niku ada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala niku nggih sesuai amal ibadahnya, kemakrifatannya, ketauhidannya di dunia ini. Nanti yang tauhidnya, yang kemakrifatannya, yang iman dan amalnya paling bagus bisa makin dekat dengan Allah. Bahkan ada yang nggak diundang teng surga tapi mboten diundang. Karena memang kesempurnaannya masih tipis. Faman amana bil ghaibi, maka barang siapa beriman kepada alam ghaib, kana lahu dzalikal had kana lahu dzalikal haddul aufaru. Maka barang siapa beriman kepada alam gaib baginya akan diperoleh bagian yang lebih besar. Tadi sebagaimana saya jelaskan imannya semakin mantap, semakin baik, bagiannya semakin sempurna. Kama anna anwaros samai, sebagaimana cahaya-cahaya langit al-musyrikota yang bersinar ala dhawahiril ajrami
pada permukaan benda-benda. La tadharu illa fi syahadatil maliki, tidak tampak kecuali dalam kerajaan dunia. Wa alamid dunia, dan alam dunia. Niki ibaratnya ngeten iki. Jadi sebagaimana sinar-sinar matahari, sinar bulan, tadi kan kita kan bahas sinar dari hati dan sinar dari asror. Ini dikasih ibarat atau gambaran. Cahaya langit yang bersinar pada permukaan benda-benda tidak tampak kecuali dalam kesaksian kerajaan dunia. Wadzalika li khusulil munasabati. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian baina hadhil asya, antara hal-hal tersebut. Kesesuaian seperti apa? Seperti listrik. Listrik itu bisa terantarkan dengan barang yang selaras dengan itu, dengan listrik. Kan listrik tidak bisa terantarkan dengan plastik kan. Maka sinar dunia itu bisa tampak kalau dia sudah mengenai sesuatu. Pak, kalau di awan di angkasa ini kan nggak ada apa-apa tapi ketok terang nih. Loh, itu bukan nggak mengenai sesuatu, kita aja yang nggak ngelihat. Kan kata. Nah, sama dengan cahaya hati, cahaya asrar itu juga tidak tampak, tidak terlihat keterang benderangannya atau keagungannya kecuali nanti di akhirat, atau kalau belum di akhirat ya orang yang mampu mengindra dengan basiro, maka akan tampak. Sehingga kadang orang niku saged didelok, bagi yang orang-orang yang kekasih-kekasih Allah niku akan melihat keimanan orang niku kadang-kadang beda-beda. Oh, iki kok abang uripe ora beres itu. Itu kelihatan orang-orang itu loh. Ono sing kelihatan putih, tapi kok ono celerete ya apa kaya. Wah, wong iku maksudnya bener, tapi sih ono sing salah iki. Salah paham itu mesti. Pemahaman yang salah, tapi niatnya api. Ya gradasi warna itu ya wis podo wae kayak gradasi warna di dunia ini. Katakanlah mulai dari yang dari tergelap sampai yang terang. Ini hikmah 217 mentek nggih. Nah, ini biar lebih mantap, lebih paham mengenai hikmah ini, saya kutipkan dari syarah Sarhun wa Takhlilun, syarah dan takhlilnya Al-Hikam dari Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu kalau di kitabnya itu ada di hikmah yang ke-246. Kalau yang kita baca tadi dihitung, ada yang hitung 217. Tapi kalau di Said Ramadan Al-Buti ini adalah hikmah yang 246. Niki penjelasannya. Anwaru qulubi wa asraruha. Cahaya-cahaya hati dan rahasia-rahasianya tatamas salu fil ilhamatir rabbaniyah, terwujud dalam ilham rabbaniyah, allati tafidu illal qalbi duna ayyimin wasaili iblaghin wa ilamin, tanpa melalui cahaya-cahaya hati dan rahasia-rahasianya, terwujud dalam ilham-ilham Rabbani yang datang mengalir ke hati.
tanpa melalui sarana penyampaian atau informasi apapun. Jadi cahaya hati niku nggih kadang tidak melalui sarana, langsung paham di hati itu. Atau bukan juga dengan kalimat kata yang macam-macam. Bahasanya kalau orang menyebutnya biasanya bahasa hati, bahasa hati itu. Nopo bahasa hati ini? Ya langsung paham niku. Paham. Wa fi izahatil hujubi an waqa'i wa ahdasin maka lil aini ang tashhadaha wala lil uduni an tasma'aha wala lil aqli awil hadsi ayyal taqitaha. Juga terangkatnya tabir-tabir nggih. Cahaya-cahaya tadi itu terwujud kalau terangkatnya hijab atau tabir sehingga dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin dilihat oleh mata, tidak mungkin didengar telinga, dan tidak mungkin ditangkap oleh akal atau intuisi saja. Jadi cahaya hati dan rahasia-rahasianya itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, juga tidak bisa dengan insting atau intuisi saja. Nah, tetapi bisanya ini dengan basiro. Nah, basiro ini kadang memang ada orang yang mengatakan intuisi, tapi bukan intuisi permukaan gitu. Saking bingungin gawe bahasa ya itu intuisi, sebetulnya bukan. Karena nggih basirah. Nggih kayak niku wau lho. Sing saya contohkan tadi, ada orang-orang yang mampu melihat cahaya ketauhidannya manusia niku saged. Kayak dasare apik lho jane umpamane ngono. Dasare apik, putih apik, bahkan bening. Tapi kok ke atas kok gak karu-karuan ini nyapa ya kan? Ya, karena ya diantaranya kesalahpahaman dalam kehidupan ini. Artinya setiap orang itu bisa dilihat seperti itulah. Kalau ngasih saran itu biasanya titis orang-orang seperti ini. Karena apa tahu kesalahannya di sana. Iki kok kelakuannya wapi gitu. Tapi kok irengnya apa gitu. Oh, itu berarti mau ngelakuani sing api, niate sing salah gitu. Bukan salah. Ya jadi disalahi. Nah, ireng itu ngono. Wa fil istighraqil kayan fi syuhudi dzat al ilahiyah bi ainil basirati ma'al ghaibu bati anil angyar. Dan tenggelamnya seluruh eksistensi jiwa dalam penyaksian terhadap zat ilahi dengan mata hati, sambil terlepas dari kesadaran terhadap segala sesuatu selain Allah. Saya ulang lagi nggih, mboten napa-napa nggih keulang-ulang. Jadi cahaya hati dan rahasia-rahasianya atau sirnya itu tidak diketahui keagungan kemuliaannya kecuali diantaranya terangkatnya tabir-tabir atau hijab. Terus berikutnya juga karena tenggelamnya eksistensi jiwa dan terlepas dari kesadaran kecuali hanya Allah. Niku gampangane kan ngeten. Wong niku nek sik punya kung gitu. Itu nutupi cahaya hati, nutupi rahasia-rahasia dari cahaya tadi. Maka kok iso kemudian delok cahaya keimanane wong yo adoh banget.
masih jauh sekali. Karena apa? Ketutupan kunya. Berarti apa yang kita lakukan, Pak? Ya, sebenarnya kita tidak harus berharap sampai sana. Delok cahaya imane wong ku apa. Nah, ya kan? Sing penting iki mau lho, Pak. Yang pertama, ya tadi, tenggelamnya eksistensi jiwa dalam nama Allah. Ini saya jelaskan yang lebih mudah ya. Wis pokoknya aku iku ora ono. Maksudnya apapun yang saya lakukan itu bukan ku, tapi adalah lillah. Ngoten. Sholat itu ya karena pertolongan Allah. Apa mana kok sodako itu sodakoku bukan ini saya dikaruniai oleh Allah mengelantar ke. Bagaimana caranya kemudian memeriksa bahwasanya kita itu ikhlas? Ya artinya nek umpamane sodako akeh gak ditulis itu ya biasa wae. Gitu. Ono disombongi wong liya, "Wah, aku wis nyumbang 5 juta," padahal kini wis nyumbang nyumbang 50 juta mana. Alah wis ora apa. Enggak enggak jadi pikiran. Sering ya Pak, saya itu kadang-kadang mendengarkan orang bercerita itu mungkin dulunya ikhlas tapi karena terprovokasi orang lain. Makanya ngobrol banyak-banyak itu juga nggak bagus. Bisa mancing yang lain-lain. Nah, kesadarannya itu terlepas dari segala sesuatu. Kesadarannya cuma kepada Allah. Nggih latihannya zikir pada setiap saat setiap waktu niku. Niku baru latihannya lho, Pak. Jadi nggih Rasulullah niku oleh ngajarkan niku begitu telaten ya. Telaten itu ya wis umpamane engko ketemu sing apik, barang-barang apik subhanallah. Niku dulu kalau kita belajar seperti itu kan ya ngono iku to, Pak. Tapi kalau nanti semakin dalam kita itu rasa yang ada dalam diri kita itu subhanallah kita pada waktu seperti itu ya bisa membuat hati gemetar. Wajilat kulubuhum itu tenanan gemetar. Gemetar itu apa ya? Nek jenenge gemetare ati. Nggih. Siji, pedih itu gemetar. Sedih itu ya juga gemetar. Seneng itu ya juga gemetar. Rindu itu juga gemetar. Itu getar. Nah, nek kan getarane ya ngono subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Ya kan gak ada getarannya. Cuma mulut. Nah, latihannya berarti mulut iya, hatinya iya. Itu baru latihan. Nanti nek latihannya tenan Gusti Allah paring anugerah getar itu tadi. Wa fil wusuli ila madarik wa haqaiqa ilmiyah dan dalam tingkat-tingkat pengetahuan dan kebenaran ilmu. Duna sa'yi ilaiha wala dirasatin laha. Tanpa usaha mencarinya dan tanpa belajar terlebih dahulu. Jadi memang boten enten pembelajarannya bagaimana melihat cahaya hati, melihat kemuliaan rahasia hati niku boten enten ngoten. Carane niku mboten enten. Itu anugerah. Ya, yang kita lakukan bukan menajamkan mata batin gitu bukan. Sing dilakukan adalah ngeresiki jiwa, membersihkan jiwa. Jadi ikhtiarnya ada di membersihkan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Malah ono pelatihan menajamkan batin. Nah, nanti sing dilatih nopo? Ya sing pas niku wau. Mungkin gitu.
menajamkan mata batin dengan pengendalian hawa nafsu. Malah gitu malah yang bener. Wa kulluha hibatun minallah azza wa jalla. Semua ini adalah karunia dari Allah azza wa jalla. Tafidu ila qalbi man syaa antafita ilaihi. Yang mengalir ke hati siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Miman ahabba min ibadihi, dari hamba-hambanya yang dicintainya. Ya, ini pangkate wong cinta, Pak. Di orang-orang yang mencintai Allah, ya, insya Allah dikaruniai melihat, mengetahui, memahami cahaya hati dan rahasia-rahasianya. Faida turihal hadisu an hadhil anwar wal asrar al qalbiyah fi majlisin. Maka apabila dibicarakan tentang cahaya-cahaya hati dan rahasia-rahasia ini di satu majelis, wa dzukirat fihi namadiju minha min khilali tarajima wa manaqiba ibadi sholihin, dan disebutkan contoh-contohnya melalui riwayat hidup dan keutamaan sebagian orang soleh. Ra'aitan nas khayalaha fariqaini senain, engkau akan melihat manusia dalam dua golongan. Jadi kalau diceritakan cahaya hati, rahasia hati, rahasia cahaya hati, kalau itu dibicarakan lalu dicontohkan dengan ini orang soleh seperti ini, seperti saya contohkan tadi loh, orang bisa. Maka orang yang mendengar itu akan terbagi menjadi dua golongan. Engkau akan melihat manusia dalam dua golongan. Golongan pertama, mereka yang berpaling dari pembicaraan ini. Walah kedabrus. Biasanya ngelok kayak ngono. Opo. Selain berpaling, mereka tidak memperhatikan, bahkan tidak percaya sedikit pun terhadap apa yang mereka dengar. Karena hal itu bertentangan dengan kebiasaan yang mereka alami. Selama ini ya yang diopeni, yang dirawat dalam dirinya adalah ya aku percaya nek ketok moto. Kan ngoten niku. Nek gak ketok moto aku ora percaya. Berarti dalam kata lain dia kan tidak percaya umpamanya untuk siksa kubur, untuk nikmat kubur, nggak percaya wong gak ketok. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak percaya? Karena bertentangan dengan kebiasaan yang mereka alami satu. Dan bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia nyata. Di dunia nyata nih, umpamanya kok ono keistimewaan orang kok bisa cocok ya, bisa memprediksi masa depan. Padahal nek nurut hukum alamnya, besok itu buah mangga itu akan matang. Umpamanya begitu nih, ini sekedar contoh. Nah, berarti kok krono bocahe wonge sing apik iku mau, wonge apik teko kok terus langsung dadi mateng, gak usah ngenteni sesuk, umpamanya begitu. Jan-jane waktune udan lho. Tapi kok ora udan-udan ya? Hmm. Oh, wonge sik mlaku nang dalan. Dinteni karo udane ben iso ngiyup sik. Umpamane begitu. Yakni ya hukum-hukum yang berlaku yaitu alam makhluk yang tampak yang tunduk pada sistem-sistem materi yang biasa. Itu adalah golongan pertama. Golongan yang kedua, mereka yang menyelidiki apa bener ngono ya. Coba sih tak delekane. Nang Al-Qur'an ono ora ono apa dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para sahabat ada enggak hal-hal seperti itu? Ya enten sedaya nek Rasulullah
Itu masih bisa dijawab, itu kan nabi kan gitu. Sehingga mempunyai keistimewaan seperti itu. Tapi enggak, banyak di antara para sahabat-sahabat itu yang punya keistimewaan seperti itu. Maka ketika mereka yang ingin menyelidiki tadi itu dan menelusuri bukti-bukti yang mendukung kebenarannya, mereka mengetahui bahwa bukti-bukti tersebut lengkap. Mereka meyakininya dan tidak ragu akan kebenarannya. Mereka berpegang pada keyakinan terhadap hukum-hukum malakut, yakni alam gaib. Nah, alam malakut dengan alam malik itu ya tentu berbeda gitu. Oleh karenanya, karena berbeda, maka walaupun berbeda tapi dia percaya gitu, bisa. Bahkan sebetulnya itu masih bisa perlu diselidiki adanya keserasian antara hukum malakut, hukum alam malakut dengan hukum alam nyata ini. Itu ada keserasian sebetulnya. Sampai kemudian ada istilah jagat gede, jagat cilik itu. Itu ada keserasian. Nah, mengapa kok itu kemudian kadang tidak bisa ditemukan gitu. Memang karena arep nyelidiki kaya ngono tapi kok yang dipakai itu akal saja. Padahal itu permasalahan alam malakut yang diperlukan basiro. Sing goleki ngono iku basirone urung urip. Ya ora ketemu-ketemu. Dia akalnya pinter tapi basironya enggak urip, enggak hidup. Ya enggak bisa ketemu. Nah, sementara orang-orang yang sudah bisa menemukan itu, ya wis kadung percaya wis ora kepingin maneh golek itu, Pak. Nggo apa digoleki? Keselarasan ini wah aku wis percaya, Pak. Jadi ilmunya tidak lagi bisa ditular-tularkan dengan mudah kepada orang lain. Karena sing wis isa ya gak gelo. Wah apa goleki ya aku wis ketok wis percaya. Sing goleki ternyata belum punya pirantinya ya gak ketemu. Maka muncullah istilah ilmu iku kelangkone kanthi laku. Maka barang siapa yang meyakini alam gaib dan mengetahui bahwa alam itu berasal dari pengaturan dan hukum Allah dan bahwa alam materi yang bisa dirasakan hanyalah tanda-tanda dari tanda-tanda dan sekedar bunga di tamannya taman Allah. Kok ini bahas gini? Kemarin itu kan kita membahas tentang kalau seseorang itu memahami ciptaan Allah, maka dia akan memahami asma Allah. Kalau dia memahami asma atau nama Allah, dia akan memahami sifat Allah. Kalau dia memahami sifat Allah, maka dia memahami siapa pemilik sifat itu. Ini hikmah yang kemarin kebetulan tak edit siang tadi kan gitu. Jadi rada apal. Kok orang edit ngono ya nyambung kene rada angel. Maka orang-orang seperti tadi akan memahami bahwa cahaya-cahaya hati dan rahasia-rahasianya, menyadari hakikatnya, tidak ragu sedikit pun bahwa itu memang betul adanya. Tenanan ini. Mereka-mereka itu yang iman terhadap hal yang gaib, yang imani tenanan, memahami rahasia cahaya hati itu tadi itu seperti keyakinan orang bahwa ada sinar matahari pas waktu siang hari itu loh, nggak orang mendung. Nah, nek sampean duwe pemean kepanasan kan ketok toh.
Nah, mereka-mereka itu yang ngono iku cetha kan gitu. Nah, itu maksud dari hikmah yang ke-2017 itu seperti itu. Jadi digambarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu bahwa sinar selain sinar yang sinar matahari, cahaya bulan itu juga ada sinar hati, ada cahaya hati itu yang sebetulnya sangat jelas bagi orang yang kanugerahan mampu melihatnya. Faman kana ala yakini bi wujudi hadzal alam. Maka barang siapa yang yakin akan keberadaan alam malakut ini, wa kana muqbilan alaihi bil istidadilahu, dan membuka diri dengan persiapan wattifa'u lima'ahu, serta keterbukaan terhadapnya. Aku percaya loh, ono alam akhirat, ono alam gaib, ono alam malakut, total percaya, lalu membuka diri dengan persiapan. Nah, persiapannya kan tadi, qad aflaha man zakkaha, dan terbuka terhadap cahaya-cahaya itu. Maksudnya begini, kan ada orang yo Islam, yo iman, yo berusaha membersihkan hati, tapi tidak terlalu percaya dengan karomah-karomah itu. Kan ada tuh orang-orang seperti itu. Mau ikut tahayul macam-macam. Ono wong alim sampai bisa mengungkapkan kesejatian dirinya, kelakuannya awak dirinya, malah dianggap dukun kan. Kabeh digebyah ya kabeh dukun. Ya malah itu namanya dia tidak membuka, tidak terbuka dengan adanya keberadaan cahaya hati dan yang mampu melihat rahasia-rahasia hati tadi. Ya mesti wae wong ora gelem percaya kok. Bagaimana seseorang itu akan menjadi wali? Gampangannya sederhana nih ya, Pak. Bagaimana orang itu akan bisa menjadi wali Allah? Nek gak percaya wali Allah ono. Nih. Dan sekali lagi di sini diungkapkan bahwasannya cahaya hati dan rahasianya itu terpantul di halaman-halaman alam gaib yang ia sambut dan siapkan diri untuk menerimanya. Amma man kana mudbiran an hadzal alam. Adapun orang yang berpaling dari alam ini, ghairu muta'arrifin alaihi, dan tidak mengenalnya, wala mungkinin bihi, dan tidak meyakininya, mungkin bahasanya. Fa innahu lam yara syai'an min anwaril qulub wa asrariha, maka ia tidak akan melihat apa-apa dari cahaya hati dan rahasia-rahasianya. Maka sering dulu ya, ini dulu sekali. Kalau gak ngerti, iku lebih baik berhenti di situ. Aku orang ngerti. Ojo dilanjutke sampai aku orang ngerti, aku terus kemudian ora percaya. Nek iku ono. Berhenti saja bahwa aku ora ngerti. Karena ada kalanya orang yang kemudian nggak ngerti, kemudian nggak percaya. Nek ono wong liyane membicarakan itu dia menentangnya lah, itu akan bahaya. Oke, untuk malam hari ini 217 nih. Insya Allah kita akan lanjut 2018 minggu depan. Kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.